Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridho Akbar akan memperkenalkan media ide yang saya buat dengan materi pengenalan nilai-nilai Pancasila. Baik, selanjutnya kita klik tombol tanda panah di bawah ini yang menunjukkan tanda kanan agar kita dibawa masuk ke halaman utama. Oke, di sini ada gambar Garuda, kemudian ada keterangan klik gambar. Lalu kita klik gambar agar nanti muncul daftar isi pada media ide yang saya buat. Ada petunjuk KI dan KD, materi, soal, tujuan, dan profil saya. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke petunjuk dulu penggunaan media ide yang saya buat. Oke, di sini ada petunjuk tombol-tombol seperti di bawah ini. Itu ada gambar rumah. Itu menandakan home atau halaman utama. Kedua di sini ada profile, itu profil saya. Jadi biodata singkat saya. Kemudian ada soal, itu menuju ke soal. Kemudian kembali, ini kembali ke halaman sebelumnya. Seperti misal halaman 3 kembali ke halaman 2. Nah, untuk lanjut ini sama halnya, yaitu untuk melanjutkan halaman. Oke, kita kembali ke halaman utama lagi. Klik tombol rumah di bawah ini. Baik, di sini ada beberapa isi. Ya, pertama kita lihat dulu KI dan KD-nya. Oke, ini KI. Tertera menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan sebagainya. Kemudian di sini ada home untuk kembali ke halaman utama. Kemudian ini ada tanda panah untuk melanjutkan halaman. Oke, ini kompetensi dasar dan indikator. Hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, yaitu ini ada tertera di kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi dasarnya. Kita lanjut. Nah, ini jika muncul lagi terkait KD dan indikator, lanjutkan lagi itu kembali ke KD dan indikator lagi. Kenapa ini tidak langsung ke ke materi atau ke tujuan? Karena saya memang mengarahkan untuk benar-benar paham dulu tentang kompetensi dasarnya dan indikatornya, kemudian kembali ke halaman utama lagi biar nanti bisa memilih lagi apa sih yang mau dituju. Seperti misal setelah paham terkait KI dan KD, kemudian klik tujuan agar mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, baru di sini terdapat materi. Nah, ini seperti tujuan pembelajarannya ada dengan mengamati gambar. Siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk mempersiapkan wawancara dengan tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku. Kalimat tertulis untuk persiapan wawancara dengan benar. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dan lain sebagainya. Lalu kita bisa kembali ke halaman utama. Ini kembali ke halaman utama. Atau kita kembali ke tujuan lagi. Atau kita masuk ke langsung ke materi. Nah, materinya ini seperti setiap tanggal 1 Juni terkait sejarah terciptanya poin-poin dari Pancasila itu. Ini ada sejarahnya, yaitu setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Konon katanya, ya ini berarti merupakan kisah dari Bung Karno sendiri ketika
mencari poin-poin agar ideologi negara itu dapat tercipta. Oke, lanjut ya. Lanjut, ini muncul lagi materi, kemudian muncul lagi materi tentang bintang atau logo. Terus ini rantai. Ini filosofisnya. Kenapa kok perlu di seperti ini kan? Gambaran rantai yang disusun gelang-gelang kecil ini dijabarkan. Dan kenapa tujuan tadi menjelaskan terkait diskusi atau gambar. Nah, nanti itu beda lagi ya, karena yang di sini itu hanya sebagian besar, atau cara kita sebagai guru itu mempatenkan atau istilahnya itu merangkum dari jawaban dari si anak-anak tadi. Nah, di tujuan tadi terdapat beberapa poin yang menjelaskan bahwa pembelajaran ini menggunakan media kelompok dan berdiskusi, atau supaya anak-anak itu memulai inisiatif dalam atau logikanya bermain dalam pembelajaran ini. Nah, media ini dibuat hanya untuk membulatkan atau merangkum dari pernyataan-pernyataan dari mahasiswa tersebut. Jadi kita sebagai guru itu hanya memfasilitasi. Seperti contoh, ini kembali dengan mengklik tombol ini, kita kembali ke halaman 1. Nah, ini nanti ketika masuk ke sila kedua terkait rantai ini, nah nanti siswa juga ditanyakan kembali, kenapa kok logo Pancasila yang kedua menggunakan rantai. Nah, itu setelah mereka berdiskusi, saling tanya jawab, saling berargumen, guru menyimpulkan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini. Langsung masuk ke Pancasila kedua. Nah, ini rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Nah, dari itu kita. Nah, ini pokoknya seperti itu. Kemudian lanjut sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Kenapa kok ini tidak lanjut ke soal? Karena supaya guru bisa mengulasnya kembali sebelum masuk ke soal atau membahasnya kembali dengan pemaparannya sendiri gitu. Nanti setelah itu kembali ke halaman utama. Nah, setelah memasuki halaman utama, guru bisa mengarahkan siswanya untuk masuk ke soal dengan mengklik logo soal di sini. Nah, muncullah soal-soal di bawah ini. Lambang negara Indonesia adalah, nah ini juga berkaitan ya. Cara mengerjakannya gimana? Cukup klik tombol ABC di bawah ini, karena ini kelas. Seperti misal, kalau misalkan lambang negara Indonesia adalah apa? UUD 1945. Apakah benar? Nah, itu bisa mengetahuinya dengan mengklik tombol A. Ini nanti keluar logo emoticon minus dan kata-kata salah gitu. Ataukah lambangnya bendera merah putih? Sepertinya kayaknya benar sih. Coba kita pencet. Ternyata salah. Nah, terus logo salah akan hilang kembali. Berarti hanya satu yang belum dijawab, yaitu Garuda Pancasila. Hati dengan mengklik Garuda Pancasila ada tombol benar dan tulisan benar. Kemudian setelah ini benar jawabannya, baru terdapat tombol
selanjutnya di bawah ini. Kenapa kok waktu salah tidak ada tombol kembali? Karena itu baru nomor 1. Kenapa kok waktu kita jawab salah itu tombol ini nggak ada, tombol tombol selanjutnya ini nggak ada? Karena biar benar-benar mereka menjawab dengan benar dahulu, baru memasuki pertanyaan yang kedua. Nah, mungkin di sini guru juga bisa menjelaskan terkait materi dan apa kaitannya dengan soal. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, bunyi sila kedua yang tepat adalah nah, ini sila kedua juga sama prosedurnya dengan nomor 1 tadi. Nomor 2 ini prosedurnya sama. Kalau misalkan kita salah dalam menjawab seperti bunyi sila kedua yang tepat adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, salah. Ternyata kemanusiaan yang adil dan beradab itu salah. Nah, ternyata kita dapat mengetahui kemanusiaan yang adil dan beradab itu salah. Nah, nanti guru di sini juga bisa mengingatkan kembali terkait materi agar siswa bisa menjawabnya dengan benar. Apakah Persatuan Indonesia? Salah. Atau yang satu benar yaitu C, yaitu ketuhanan yang maha esa. Habis itu, nah jawabannya benar, baru ada tombol ini untuk melanjutkan soal agar peserta didik benar-benar paham. Oke, lanjut ke nomor 3 dan seterusnya. Baik, selanjutnya setelah soal kita kembali ke halaman utama lagi. Saat selesai. Oke, apa ini yang belum diklik, yaitu profil. Nah, untuk profil itu membahas terkait profil saya, itu bisa diklik dan nanti muncul nah seperti ini. Atau kita ulang sekali lagi, kurang gelegar ya, klik lagi. Nah, muncul profil saya, yaitu nama saya Ridho Akbar, kemudian alamat tinggal atau domisili sekarang yaitu di Jalan Kalipakis Tirto Nirmolo, RT 6, Kabupaten Kasihan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY. Riwayat pendidikan saya yaitu SD Negeri 1 Megang Sakti, kemudian SMP Negeri Megang Sakti, SMA Negeri Megang Sakti, dan saya sedang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, alamat asli saya di mana? Alamat asli saya yaitu di Megang Sakti, tepatnya Megang Sakti 2, itu di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, kota besarnya yaitu Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Begitu. Kalau terkait profil, itu bisa ditanyakan langsung kepada saya. Ini hanya gambaran kecilnya saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait media yang saya buat ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya harap dengan adanya media ini bisa dikembangkan lagi, atau saya kembangkan lagi agar menjadi media yang lebih baik lagi. Karena kenapa saya menggunakan medianya putih? Karena saya sendiri kurang tertarik dengan hal-hal yang terlalu ramai. Makanya saya memilih latar belakang putih. Kenapa saya memilih putih lagi? Karena warna terang itu bisa menumbuhkan rasa semangat, atau dalam artian peserta didik nantinya itu semangat dalam belajar. Wah, asik nih. Dan gambarnya itu terang ya. Jadi menggambarkan
semangat, dan mereka mungkin nanti diharapkan tidak mengantuk ketika belajar. Nah, kemudian kenapa kalau tidak memilih warna gelap? Karena identik warna gelap-gelap itu seperti biru, abu-abu, hitam, atau apalah yang warnanya gelap, itu mengusung tema eh, apa ya, kalau dalam psikologi itu kesedihan atau hal yang begitu. Nah, kalau kita implementasikan di media saya, itu nanti berdampak dengan siswa yang malas, siswa yang mengantuk karena medianya gelap, terus nggak asik. Pokoknya warna-warna gelap itu kurang asik. Jadi saya memilih warna terang. Mungkin begitu saja media yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.